Halo, Shalom. Senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara sekalian, malam hari ini, Senin, jam 7 malam di program Suplemen Jiwa. Setiap hari Senin, boleh memperlapih Bapak Ibu untuk menghadapi satu minggu depan, sehingga iman saudara semakin intim sama Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita malam ini Bapak Ibu. Kita mau sembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mengundang hikmat Tuhan bersama kita saat ini, sehingga pribadimu Bapak bersama kami malam hari ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Yuk lebih sungguh bersama Tuhan malam hari ini, saudara. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terus sekali lagi bagi Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan yang beri kekuatan bagiku. Engkaulah Tuhan, tempatku berlindung. Kaulah Tuhan,
Kaulah Tuhan yang memberiku pemulihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kaulah yang memberiku nafas yang tak pernah berhenti. Kau yang menjagaku setiap waktu. Kau yang memberikanku perjalananmu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan saat ini ya Tuhan Yesus, kami lanjutkan firman-Mu yang dibahas dalam kitab Mazmur pasal 1 itu. Beri kami hikmat-Mu, dengan bantuan Roh Kudus kami boleh memahami yang sangat mudah Tuhan. Kami boleh melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di nama Yesus, berkati Tuhan program ini sehingga boleh menjadi berkat untuk bagi banyak orang. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan yuk pembahasan kita di dalam suplemen jiwa saat ini dalam Mazmur 1 ayat kelima Bapak Ibu ya. Mazmur 1 ayat yang kelima. Kita mau lanjutkan pembahasan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa di dalam perkumpulan orang benar. Kita buka ini ayat ini dengan kata itu. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab itu berarti karena ada sumber masalahnya. Makanya dibuka dengan sebab itu, saudara. Kali pembuka ini sangat menarik bagi saya karena sudah menjadi penekanan, ya, ditekankan oleh Tuhan dalam tulisan Daud ini. Sebab itu, gitu. Ada sebuah penekanan yang cukup berat bagi saya, cukup di bold, ya. Sebab itu orang fasik, ya, kita sudah bahas kan kemarin orang fasik itu apa, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau saya boleh ulas kembali, ya, orang fasik itu apa sih? Kalau kita bahas ayat sebelumnya, orang fasik itu rasya, itu ungodly, weak ya. Bapak Ibu boleh buka dalam link sebelumnya, ya, program sebelumnya, episode sebelumnya, apa itu orang fasik. Lalu kita juga dapati bahwa ada kata penghakiman, Bapak Ibu. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Ya. Kalau saya mengulas kembali, rasya itu ungodly, weak, jahat, ya. Orang berdosa yang tidak mau ditegur akan dosanya. Orang jahat yang cenderung bertindak kriminal, ya, bilang orang fasik itu. Lalu tidak mau ditegur, ya, merasa paling benar, ya. Nah, orang tipe seperti ini, Alkitab katakan pada ayat 5, tidak akan tahan dalam penghakiman. Lah, penghakiman di mana ini? Apakah penghakiman nanti di akhir zaman, atau di penghakiman di pengadilan, atau di penghakiman yang mana, Bapak? Ya, kalau kita lihat bahasa aslinya memakai kata misfat, saudara. Apa sih misfat, Bapak Ibu ya? Kalau saya boleh coba ungkapkan, apa sih misfat? Misfat itu peraturan, saudara. Peraturan, ada hukum Tuhan, ada pengadilan, ada rancangan Tuhan, dan ada sebuah kebiasaan, saudara. Kalau saya mau tarik misfat tentang peraturan, seringkali kita punya aturan main dalam kehidupan ini, saudara. Baik itu aturan yang sudah dicanangkan oleh undang-undang, ataupun aturan secara hukum adat, saudara ya. Ataupun ada aturan dalam keluarga, aturan main, saudara ya. Dalam berumah tangga pun demikian. Dalam sekolah pun demikian. Dari setiap sisi kehidupan saudara, itu sudah ada peraturan, tata tertib yang sudah ada, yang sudah dicanangkan, yang sudah ditetapkan untuk kita taati, saudara.
Nah, biasanya orang-orang yang tipe orang fasik ini, Alkitab katakan tidak akan tahan menghadapi apa? Dalam penghakiman, saudara. Lucu bagi saya, ya. Orang-orang yang merasa paling benar, tetapi ketika ada di suatu situasi kebenaran, dia nggak tahan. Orang merasa bahwa dia pengen ngatur orang lain supaya orang itu ngikut maunya dia, tetapi ketika ada aturan main yang diterapkan, dia nggak kuat bertahan, saudara. Dia berontak, saudara. Nah, apakah ada saat ini terjadi dalam kehidupan kita? Tentunya ada. Yang munafik lah, pasti ada, saudara. Ya, saudara, coba introspeksi dalam diri saudara hari ini. Coba lihat baik-baik kehidupan sehari-hari kita. Coba lihat kehidupan rohani saudara. Apakah kehidupan rohani saudara itu selalu bertumbuh imanmu, atau semakin hari semakin surut imanmu dan menurun tingkat keimananmu? Apakah kau tidak merasakan hubungan yang intim lagi dengan Tuhan hari ini? Saudara, kalau kau merasa benar ketika kau mendapat firman Tuhan mau ditegur, tentunya harusnya kau mau berubah, saudara. Tapi ketika ada orang menegur saudara firman Tuhan, ataupun seringkali Bapak Ibu saya menuliskan sebuah tulisan di media sosial saya sejak dulu, ya, sejak saya punya HP, sejak saya bertobat, saudara, ya, saya selalu pakai SMS dulu awalnya, SMS, lalu mulai pakai BB, ya, mulai muncul Facebook, mulai muncul Friendster, mulai muncul Pet dan sebagainya, sampai hari ini Instagram, what else? So Bapak Ibu sebut, saya tulis renungan itu. Ada suatu kali dan banyak kali yang saya hadapi adalah, lalu tiba-tiba saya di DM, inbox, ataupun di komentar, so benar lu. Seringkali yang mencemooh saya, yang mengkritik saya, bukan orang-orang yang hidup dalam dosa. Yang mereka tahu bahwa kehidupan saya itu begajulan, berantakan, tapi ketika saya berusaha untuk hidup benar dalam Tuhan, ketika saya mulai menuliskan, tidak ada muatan apa-apa, saya hanya pure murni, hanya menuliskan, mengungkapkan isi hati Tuhan, apa kata firman Tuhan harus saya ucapkan, tuliskan, saya posting media sosial saya, tidak ada indikasi pribadi untuk menyerang seseorang. Tapi orang-orang tersebut merasa tertohok lah saya. Kalau ngomongin gua, udah bener belum hidup lu? Nah, ini seringkali yang kita hadapi sebagai orang-orang Kristen yang mau hidup benar, berusaha hidup benar, dan sedang berjuang untuk hidup benar. Ketika kita menaruh aturan main Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang yang merasa paling benar tadi disebut orang fasik. Kebakaran jenggot, saudara. Pantatnya panas bagi saya ngomongin, saudara. Ya. Seringkali juga, ya, kalau ngomong udah tentang firman Tuhan gitu, ya, udah sok paling kudus lah, paling rohani lah. Tapi seringkali saya tuh pada sebuah kumpulan keluarga atau teman-teman sedang berkumpul, lalu mulai makan ya Bapak Ibu, saya bilang, tolong jangan doakan, jangan hanya saya berdoa, coba gantian hari yang berdoa Bapak itu, Ibu itu. Masuk, terus mulai keluar, lu nembak gua aja di sini. Coba tanya diri. Bukan begitu, saudara. Orang fasik tidak akan tahan di dalam perkumpulan, dalam penghakiman. Nggak akan tahan. Kenapa? Dia buat aturan main sendiri, tetapi aturan yang ada, peraturan yang ada, tidak pernah dia mau taati. Ayo jujur yuk, saudara yang merasa orang Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang sudah pelayanan tampil di mimbar, yang sudah shalom depan pintu, ya. Sekarang saya mau tanya, yang punya motor,
Sudahkah saudara menaati peraturan di jalan raya? Pernah nggak jujur lawan arah kendaraan motormu? Kan tinggal dikit aja kok, nyimpang dikit sampai, masa harus putar jauh, kita lawan arah aja lah. Jujur. Yang naik ojek online, ojol. Sekali saya naik ojol, Bapak Ibu tanya, Bapak pakai helm nggak? Bilang, iya pakai helm lah. Kalau saya nggak pakai helm, saya berbahaya. Bapak yang ojek tadi, saya bilang, kamu siap nggak ditilang polisi? Hal sepele. Bisakah kau menaati peraturan yang sudah ada? Saya mau lanjut lagi. Pelayan-pelayan Tuhan. Ketika engkau melihat orang tuamu sakit, di jam yang sama kau punya jadwal pelayanan. Yang mana prioritas hidupanmu untuk melayani Tuhan? Oh ya tentu Pak, jadwal pelayanan tadi Pak, saya sudah tunggu ribuan orang Pak untuk khotbah Pak. Orang tua saya bisa nanti Pak, karena ada yang lain dan bla bla bla. Banyak excuse, alasan yang Bapak Ibu berikan saat ini untuk membenarkan tindakan. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Tapi saya disadarkan berkali-kali, mungkin ratusan kali, mungkin ribuan kali, saudara. So, ingatkan saya, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut temurun di tanah yang sudah janjikan oleh Tuhan Allahmu. Bahkan waktu mama almarhum saya masih hidup, atau bulan November yang lalu, saya harus mengorbankan jadwal pelayanan saya dari mulai November sampai pertengahan tahun depan, saudara. Untuk apa? Saya bilang sama saya layani mama sampai selesai. Sekarang saya mau tanya jujur, bisakah saudara tahan di dalam penghakiman, di dalam aturan peraturan yang sudah ada? Kau mau menerobosnya, itu pilihan saudara. Kau mau menaatinya, itu pilihan saudara. Tapi Alkitab katakan ada hukum Tuhan, penghakiman tadi. Hukum Tuhan jelas bahwa kau menghormati mamamu dulu, menghormati orang tuamu dulu. Pelayan itulah pelayan mulai dari keluargamu dulu. Ada rancangan Tuhan dalam batu penghakiman tadi. Ada God's plan. Seringkali saudara bilang, aduh, saya ternyata bukan di sini Pak, tempatnya ternyata di tempat yang lain Pak. Banyak alasan. Tapi malam ini, yuk, saya mau dorong saudara, jangan bagian dari orang fasik yang sudah kita jabarkan dari ayat sebelumnya sampai ayat ini, saudara. Jangan merasa paling benar, tapi ketika saudara ditegur, saudara berontak. Rendahkan hatimu, taati firman Tuhan. Lanjut saudara. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ada orang fasik dan orang berdosa. Dua tipe orang ini yang saya pernah jabarkan sebelumnya, diulang lagi oleh Daud dalam firman Tuhan malam ini. Ada orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, saudara. Yang merasa benar gak tahan dalam perkumpulan orang benar. Lucu bagi saya. Apa sih orang berdosa? Orang berdosa adalah orang yang sesat, ya, pendosa tentunya. Orang yang melanggar hukum Tuhan. Karena dia merasa dia salah, dia melanggar hukum Tuhan, dia nggak tahan di tengah-tengah perkumpulan orang benar, merasa beda sendiri, merasa asing sendiri, saudara. Pertanyaan saya apa hari ini? Banyak orang merasa dia menjadi orang benar, tapi apa makna orang benar? Apa sih indikator orang benar itu, saudara? Ternyata saya coba cari maknanya adalah orang benar adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Garis bawahi, orang benar adalah orang hidup di dalam kebenaran pertama. Orang benar, orang yang hidup yang melakukan hal-hal benar.
Ada orang yang hidupnya melakukan kebenaran, di dalam kebenaran. Yang kedua, orang yang hidupnya melakukan hal-hal benar. Yang ketiga, siapa orang benar? Orang yang kehidupannya dianggap benar dan dibenarkan. Dibenarkan oleh Tuhan. Siapa orang benar? Orang yang senantiasa berpegang pada kebenaran yang dianggap sebuah peraturan yang ada, saudara. Dari makna orang benar tadi, saudara di mana posisi hari? Jangan merasa paling benar, ternyata kehidupannya jauh dari kebenaran. Ternyata tidak pernah melakukan kebenaran. Ternyata hidupnya tidak pernah dekat sama Tuhan. Hidupnya nggak pernah intim sama Tuhan. Ternyata hidupnya jauh dari Tuhan. Itu orang benar? Bukan. Yang senantiasa tunduk pada peraturan yang sudah ada. Itu orang benar. Hidup tidak pernah lepas dari namanya peraturan, hukum, atau undang-undang. Setuju ya? Selama kau berada di Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, ada undang-undang yang mengatur segala sesuatunya. Nggak bisa main hakim sendiri. Ya, ada kasus beberapa waktu lalu, saya baca, saudara. Ada seorang pemotor dan pemobil sama-sama daerah Bekasi. Saya ngikuti kisah ini. Ternyata dari beberapa artikel yang saya baca, si pemotor tadi ya sudah adu mulut di jalanan dengan pengendara mobil. Akhirnya saling emosional ya sampai depan sebuah kantor polisi, kalau nggak salah daerah Jalan Raya Bekasi itu. Mobil berhenti, tiba-tiba ditendanglah itu spion mobil itu. Karena tidak terima, motor mulai pergi duluan, dikejarlah saudara. Karena emosi, mata gelap dua-duanya loh saudara. Sampai mau masuk pintu tol, jalan layang itu, ya. Kalau tanpa CCTV mungkin akan dilihat itu sebuah kecelakaan lalu lintas. Tapi dengan CCTV jelas, ternyata disengaja mobil tadi menabrakkan mobilnya ke motor tersebut, sehingga motor tersebut jatuh, lalu terlindaslah pemotor tadi, lalu mobil kabur, saudara. Permasalahannya bukan di situ awalnya. Permasalahan adalah etika dalam berlalu lintas, etika dalam mengemudi. Yang konyolnya, yang pemotor tadi orang Kristen. Gelap mata, emosi. Mereka sama-sama merasa paling benar. Tapi mereka lupa ada peraturan lalu lintas, peraturan jalan raya, peraturan untuk mengemudi. Yang ketika saudara membuat SIM, baik SIM A, B, C, dan seterusnya, yang ada di Indonesia, ada ujiannya. Jangan-jangan nembak loh SIM tadi. SIM, surat izin mengemudi. Ada cara bagaimana bukan hanya bisa ngegas, maju mobil atau motornya, tapi bagaimana bisa parkir kendaraan baik, bagaimana menjaga emosi ketika Bapak Ibu berada di jalanan. Sama-sama merasa paling benar. Tapi mereka lupa, ada peraturan yang harus mereka taati. Diabaikan, saudara. Pertanyaan saya mudah. Saya bertanya-tanya dalam hati saya, sempatkah korban yang orang Kristen tadi bertobat? Sekian waktu lagi dibawa ke rumah sakit, 2 jam kemudian kalau salah meninggal. Saya pernah adu emosi jalan dulu. Disalib orang, ketika bawa mobil
Merasa paling benar, saya buka kaca. Umpatan-umpatan masih keluar. Dipepet orang, balik pepet ulang. Mungkin kalau kejadian itu yang terjadi, yang saya cerita tadi, di masa muda saya dulu, masih muda, emosional, begajulan, mungkin saya kejadian itu. Tapi semakin berusia, semakin banyak pengalaman hidup saya semakin berhikmat untuk mau menaati, tunduk peraturan. Saya bawa mobil dulu, kok nggak speedometer sampai mentok, belum bawa mobil. Tapi sekarang sudah ya, semakin bertambah pengalaman hidup, ya, semakin usia bertambah, 80, 100, udah keringat dingin tangan sudah. Dari SMP kelas 2 saya bawa mobil keluar kota sudah. Mana saya mudik ke Jawa Tengah, Jawa Timur pun sudah sendiri, tidak ganti. Tapi saya tahu kapasitas saya di mana. Mentok 100. Karena saya selalu melihat rambunya 80 sampai 100 kecepatan di jalan tol. Diingatkan kembali, ada headlay, ada kamera, belajar untuk mengikuti peraturan. Bagaimana dengan saudara? Kalau saya belajar menunduk. Saya ngalahkan daging saya mengikuti peraturan yang ada di kehidupan saya sehari-hari. Di dalam keseharian saudara, selalu ada dengan namanya norma, ya, lalu peraturan, hukum yang berlaku. Ikuti, jangan langgar. Orang fasik atau orang yang merasa paling benar tidak akan mau ikut peraturan. Saya ngomong tadi kan, paling benar kok, paling benar nih, mobil benar, motor benar gitu ya. Norma hukum yang berlaku, ya, biasanya arogansi yang pasti muncul. Pasti. Saya bilang tadi, kisah tadi, arogansi dua-duanya. Saya nggak mau bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi saya mau kasih gambaran kejadian tadi. Ayo, ambil hikmatnya, ambil positifnya, ambil pelajarannya, saudara. Orang yang berdosa tidak betah di dalam perkumpulan orang benar. Merasa terhakimi. Loh, kan dia paling benar. Di tengah-tengah orang-orang benar, dia merasa terhakimi. Kan lucu, saudara. Terzolimin. Aduh, saya terzolimin nih. Pembicaranya biasanya nggak nyambung. Nah, kalau saya biasa ke sebuah komunitas atau perkumpulan orang-orang baru, ya, sebuah perkumpulan orang baru, pasti dia. Saya selalu memakai ilmu yang saya terapkan di saya, namanya ilmu spons. Bapak Ibu boleh coba. Spons tadi, yang kering tadi, di tempat yang basah, spons yang kering tadi akan menyerap air sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kapasitas volume dari spons tadi. Sehingga semua kelembapan, ya, air tadi ada dalam spons tadi, menjadi basah. Saya seperti itu. Saya tengah-tengah banyak orang, saya diam. Saya mulai pelajari karakternya, tipe si A, B, C, dan sebagainya, Bapak Ibu. Saya tahu mau kemana pembicaranya. Saya diam. Ketika ditanya bagian saya untuk menjawab, saya berjawab, Bapak Ibu. Saya mempelajari masing-masing orang karakternya. Saya mempelajari mau kemana arah ini omongan. Cuma bertele-tele atau straight to the point. Saya mendengar semua aspirasi. Saya mulai tahu orang ini pintar, baik ilmunya. Saya serap ilmu sebanyak-banyak, Bapak Ibu. Someday, ketika saya di tempat yang lain, tiba-tiba ada orang-orang atau kumpulan yang membutuhkan ilmu tersebut, saya biasanya mengairi mereka. Saya peras spons saya boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang membutuhkan ilmu tadi, saudara. Saudara boleh ikuti contoh saya. Supaya apa? Supaya saudara bisa menjadi berkat untuk bagi banyak orang. Tapi dalam konteks saat ini, saya ingatkan kembali, jangan merasa paling benar kalau hidupmu tidak di dalam kebenaran. Jangan merasa engkau orang tidak berdosa kalau engkau hidupnya tidak taat peraturan. Orang yang fasik, orang yang merasa paling benar, biasanya tindakannya arogansi. Stowaway,
from arogansi. Mulai belajar menunduk, ya, karena saya percaya setiap peraturan yang dibuat mendatangkan kebaikan bagimu, bagiku, bagi kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu yang punya pokok doa, ada link form permohonan doa, ya Bapak Ibu boleh klik form itu, lalu Bapak Ibu ketik ada nomor nama Bapak Ibu, nomor WA Bapak Ibu, apa pokok doanya apa, nanti dari pihak gereja akan menjadi itu sebuah form doa, dari pihak gereja akan menjadi pendoa syarat untuk Bapak Ibu, ya. Yuk Bapak Ibu yang di live chat, silakan yang punya pokok doa pergumulan. Kita percaya malam hari ini di dimanapun Bapak Ibu berada, belajar merendahkan diri saudara, merendahkan hati saudara, tidak merasa paling benar, mau belajar satu sama lain dengan orang lain, supaya tindakanmu tidak arogansi, sehingga mulai belajar mau tunduk pada peraturan, hukum Tuhan, ataupun tata tertib yang ada, yang sudah kita hadapi setiap hari Bapak Ibu. Yuk, yang masih mau masuk dalam live chat silakan, punya pokok doa, sama-sama kita berdoa saat ini. Tapi saya arahkan Bapak Ibu ya, yang punya permasalahan doa silakan masuk dalam form permohonan doa, supaya bisa menjadi list doa kami, menjadi doa syafaat kami untuk Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagi ucapan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan sahabat kami yang join malam hari dalam program Suplemen Jiwa, baik yang secara live chat, baik yang mengikuti salam tunda, Bapak berkati, sehingga setiap pokok doa mereka yang saat ini sedang mereka tuliskan, baik secara live chat ataupun dalam form permohonan doa yang kami berikan dalam link doa kami Tuhan malam ini, kami berdoa, kami arahkan tangan kami di hadapan Tuhan kepada program ini Tuhan Yesus, pada kamera kami, pada HP kami, kepada komputer kami Tuhan, laptop kami, di mana kami berada. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, saat ini ketika kami berdoa, maka Tuhan pun ada bersama kami, sedang melawat, menjamah setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Bapak berkati, yang sakit hari Tuhan, Tuhan sembuhkan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan Tuhan. Selama Tuhan berkenan, maka Tuhan menjadikan sembuh saat sempurna. Setiap kuasa gelap yang mengikat setiap saudara-saudara kami, yang mungkin bertahun-tahun tidak bisa lepas Tuhan, tapi malam ini ketika mereka punya iman sama Tuhan, menaruh iman pengharapan sama Tuhan, kami percaya kuasa tersebut lepas dalam nama Yesus, dan Tuhan pulihkan mereka malam ini Tuhan Yesus. Yang ada jalan mutu dan hikmat Tuhan, berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya program kami berikutnya hari-hari mendatang boleh menjadi berkat untuk bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkat JK2 ya Tuhan, setiap program digital ministry-nya saya percaya boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Setiap teman-teman kami yang boleh menabur, mensupport pelayanan digital ministry kami, kami berdoa sungguh Bapa diberkati, sehingga percaya mereka pun boleh menjadi berkat, dan kami yang diberkati boleh mengelola dana tersebut untuk alat kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Bapak, demi nama Yesus Saudara. Amin. Oh ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tergerak untuk mensupport pelayanan Digital Ministry JKDW, di screen kiri kami, ya, sebelah sini nih, ada barcode QRIS ya. Bapak Ibu boleh menabur untuk pelayanan digital kami, sehingga kami percaya setiap rupiah saudara dikelola untuk alat kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa ya dalam ibadah program suplemen jiwa berikutnya. Shalom, Tuhan berkati.